Jadi kata bipolar itu bi buat kami artinya dua. Polar ya kita tahu sama-sama kutub. Saya akan bahas kutub yang pertama yang saya sebut sebagai manik. Jadi ciri khasnya sangat jelas. Dia gembira berlebihan, cenderung sangat optimis. Nah nanti tinggal dilihat tuh, kalau hipomanik dia agak gitu, tapi nggak usah sampai sangat. Jadi kata-kata sangat berlebihan ini kalau di hipomanik agak berkurang. Idenya banyak sekali, tapi seringkali perencanaannya tidak realistis. Akibatnya tidak selesai. Ide yang banyak itu menjadi tumpul. Nah sayangnya kalau keluarga tidak memahami, keluarga akan bilang, Om Dok nih, ngomong aja, kamu buang-buang duit doang tapi gak ada hasilnya. Karena tidak memahami bahwa teman-teman saya itu sedang dalam posisi yang banyak ide, tapi perlu dibantu untuk membuat itu menjadi perencanaan yang lebih realistis. Tidak bisa diam, cenderung banyak aktif bergerak gitu ya, karena energinya banyak sekali. Hasrat dan dorongan seksual di beberapa ada yang sangat menonjol gejalanya jadi tinggi, tapi ada juga yang tidak. Lebih impulsif artinya nggak bisa kita tebak ya. Kayaknya dari tadi baik-baik, tahu-tahu marah gitu. Lagi baik-baik terus tahu-tahu berubah dan seterusnya. Penyalahgunaan zat cenderung rentan. Saya ingin cerita sedikit kenapa sih teman-teman saya ini senang menggunakan zat gitu ya. Beberapa memutuskan untuk menggunakan zat. Bapak Ibu teman-teman, perasaan sedih, perasaan tidak enak di hati itu nyata apa enggak ya? Bisa kita lihat nggak? Kadang-kadang nggak bisa. Dan rasanya itu nggak enak. Cuman ada gumel di dalam hati. Okay? Jadi kenapa akhirnya menggunakan zat? Karena teman-teman ingin lepas dari perasaan yang gak enak itu tadi, membuat lebih nyata gitu. Demikian juga dengan alasan kenapa teman-teman akhirnya memutuskan untuk menyakiti diri. Karena rasa nyeri ini jauh lebih nyata dibandingkan kalau cuma ngerasain yang di dalam hati ini loh. Abstrak banget. Jadi inilah alasannya. Tapi bukan berarti kita tentunya mendukung mereka melakukan itu ya, teman-teman, sampai seperti itu, enggak. Tetapi kita bisa memahami dan jangan mencap mereka seperti mereka orang yang bandel luar biasa. Mari kita memahami, karena kita memahami alasan penggunaannya. Untuk berikutnya depresi. Kita semua udah mengenal pasti ya, lebih mudah mengenalnya. Perasaan sedih, nggak bisa tidur. Kalau ini juga nggak bisa tidur sih, tapi lebih karena nggak butuh tidur. Karena energinya banyak banget. Kalau yang ini memang nggak bisa tidur gitu ya. Tidur pun nanti mudah terbangun. Bunuh diri ada di sini. Okay. Kalau kita bisa bandingkan tingkat, mohon maaf, kejadian bunuh diri pada depresi dengan bipolar, dua-duanya sama-sama tinggi gitu ya. Tetapi mengapa di bipolar menjadi lebih besar risikonya? Karena dia punya energi untuk melakukan itu. Kalau orang depresi mikir-mikir aja pengen tapi lemas banget badannya. Jadi nggak tahu gimana cara melakukan. Tapi begitu nanti energi itu kembali, maka upaya itu biasanya seringkali berhasil. Tangisan biasanya tidak terkontrol, terus nangis bahkan untuk hal-hal yang nggak bisa dipahami. Nggak harus ada alasan untuk menangis gitu ya. Tapi pokoknya pengen nangis. Perubahan nafsu makan, saya tidak menyebutkan turun nafsu makan, karena banyak sekali kita yang merasa bahwa kok lagi stres kita malah pengen banyak makan. Nah, jadi itu tandanya memang begitu. Jadi tidak mau makan, bisa nggak mau, bisa mau. Kehilangan energi, jadi lemah, letih, lesu, sehingga banyak dokter yang terus kemudian memikirkan bahwa teman-teman saya ini mengalami anemia biasa, atau mereka yang kencing manis, oh ini pasti karena gula darahnya nggak terkontrol. Jadi miss gitu ya, salah kami dalam mendiagnosis ketika mereka datang ke layanan kesehatan. Cenderung gangguan konsentrasi, tidak mudah untuk memusatkan perhatian dan nggak bisa ngambil keputusan. Jadi teman-teman juga bisa melihat bahwa dari gejala-gejala ini kita bisa mendapatkan alasan kenapa teman-teman saya tidak bisa produktif lagi ketika mengalami gejala-gejala ini. Nah, ini yang saya sebut sebagai bermakna. Jadi makna yang pertama adalah kejadian atau gejala-gejala ini harus bertahan dalam waktu yang cukup. Seperti saya sampaikan, sedih sehari dua hari kita semua pernah mengalami, tapi tidak cukup untuk mengantarkan kita disebut sebagai gangguan bipolar. Disebut gangguan bipolar kalau manik dia harus 1 minggu. Kalau yang hipomanik yang tadi gambarnya lebih kecil, 4 hari saja dia berada dalam kondisi seperti itu, kita sudah bisa menyebutkan dia sebagai gangguan bipolar. Arti kata bermakna yang kedua adalah biasanya nggak tunggal, ini satu paket. Jadi bukan cuma perasaan doang, tapi pikiran dan perilakunya juga berbeda. Nah, depresi dibatasin 2 minggu.
Jadi perasaan sedih 1-2 hari, 3 hari, apalagi itu habis kehilangan sesuatu gitu ya, barang atau sampai orang yang kita kasih, itu nggak membuat menjadi gangguan depresi gitu. Tapi kalau sudah sampai masa tertentu,